Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kelas 10 Mandika Tulungagung beserta masa taruh santri siswa madrasah di Mandika Tulungagung tahun ajaran 2021-2022. Alhamdulillah untuk hari ini kita memasuki di hari kedua untuk pelaksanaan matsama. Di hari yang kedua ini nanti kita akan mendapatkan dua materi, yaitu yang pertama tentang moderasi beragama yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Hastuti sebagai Kepala Tata Usaha di Mandika Tulungagung, dan juga tentang ketertiban ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Mabrur sebagai koordinator tim ketertiban yang ada di Mandika Tulungagung. Untuk itu sebelum materi kedua ini kita mulai, ya, mohon maaf untuk hari ini agak sedikit mundur dikarenakan jaringan yang ada di madrasah ada sedikit gangguan. Untuk itu mungkin nanti apabila dalam pelaksanaan hari ini ada sedikit gangguan, mungkin agak tersendat-sendat, kami mohon maaf sebelumnya. Untuk itu langsung saja ya, seperti hari kemarin, bagi yang belum mengirimkan tugas untuk resum di hari yang pertama, anak-anak nanti silahkan dikirim tugasnya, nanti waktunya saya perpanjang untuk yang tugas kemarin. Dan juga untuk tugas hari ini ya, ada dua materi, nanti silahkan dipersiapkan resumnya, ya, alat tulisnya untuk resum. Apabila sudah selesai, nanti silakan langsung diupload di e-learning sebagai latihan anak-anak untuk proses pembelajaran setelah kegiatan matsama dan MOGD selesai. Untuk itu, langsung saja kepada Ibu Umi Hastuti selaku Kepala Tata Usaha Mandika Tulungagung untuk menyampaikan materi tentang moderasi beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, siswa Mandika Tulungagung. Sebelum kita mulai pada acara pagi ini, yaitu matsama, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum saya mulai, saya perkenalkan, nama saya Umi Hastuti. Ini nanti akan memberikan materi moderasi beragama. Dan kalau ingin tahu alamatnya, itu nanti kalau anak-anak itu bisa pas ke kota Tulungagung, itu nanti bisa mampir ke rumah saya, yaitu di Desa Kepuh, Kecamatan Boyolali. Anak-anakku yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan kepada anak-anakku di Mandika Tulungagung. Berbahagialah kalian semua karena kalian bisa menuntut ilmu atau bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung. Ada dua keuntungan yang bisa kamu petik karena kamu menuntut ilmu di Mandika atau di madrasah dibandingkan dengan di sekolah umum.
ada dua manfaat dunia dan akhirat, yaitu kalau kamu bersekolah di Mantiga, itu nanti kamu akan memperoleh ilmu dunia yang bersifat ilmu-ilmu umum, itu seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, itu adalah ilmu umum yang bersifat keuntungan dunia. Tetapi berbahagialah, kamu juga mempunyai keuntungan yang kedua, yaitu akhirat. Di Mantiga Tulungagung, kamu akan mendapatkan ilmu-ilmu agama yang itu nanti bisa untuk sebagai bekal di akhirat. Kalau di umum, mungkin diberi pelajaran agama, tapi tidak mendetail seperti di aliyah. Kalau di madrasah, ini kamu bisa belajar mengenai ilmu agama, sehingga ada nanti yang mengenai akidah akhlak, sehingga itu nanti bisa memperbaiki akhlak anak-anak sekalian. Anda juga bisa mempelajari mengenai fikih, yaitu ilmu agama yang bisa bermanfaat, dan terlebih-lebih Anda bisa mempelajari tahfidz atau hafalan Al-Quran. Di Mantiga ada hafalan Al-Quran, dimasuk dalam ekstra. Nah, anak-anak bisa mengikutinya. Jadi berbahagialah, karena dua keuntungan tadi, yaitu dunia akhirat, bisa kalian capai. Tidak hanya melulu kepentingan dunia, tapi juga kepentingan akhirat. Anak-anakku yang berbahagia, seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, dengan maraknya media sosial, mungkin dengan cara seperti itu, anak-anak itu bisa memilih dan memilah mana berita-berita yang benar, mana berita-berita yang sekiranya itu bisa memberi manfaat kepada kita semua. Nah, mungkin kalau kita sekolah di Mantiga, itu nanti bisa ada sedikit rem atau mengerem maraknya kemajuan zaman yang kadang disalahgunakan dengan adanya berita-berita yang tidak benar. Suatu contoh yang banyak yang hoax itu, nah itu kadang masuk dalam ujaran kebencian baik kepada pemerintah, kepada ulama, atau kepada agama. Yang intinya kadang-kadang itu merendahkan agama yang lain atau merendahkan agama selain agama kita, itu sering sekali di dalam media sosial itu ada ujaran kebencian seperti itu. Nah, anak-anakku yang berbahagia, marilah kita masuk ke materi moderasi beragama. Dari awal tadi sudah saya sebutkan mengenai berita-berita hoax atau ujaran kebencian yang banyak berseliweran di media sosial, baik itu ke FB, Instagram, maupun Twitter, atau ya segala media sosial yang cuitan-cuitannya itu kadang tidak ada saringan, tidak difilter, sehingga kita menerima semuanya itu dengan apa adanya.
Sebelum kita masuk ke materi moderasi beragama, ini anak-anakku akan kami beri pengertian kenapa kita di Matsama itu kok diberi materi moderasi beragama. Yang saya sampaikan tadi adalah karena maraknya media sosial yang berisi ujaran kebencian, sehingga terkadang anak-anak yang berjiwa muda, yang merasa benar, yang merasa itu agama saya, itu jihad, itu kadang bersifat ekstrim dan radikal. Nah, adapun pengertian moderasi beragama, itu moderasi itu berasal dari kata moderat, itu dari bahasa Inggris, yang artinya adalah seimbang, berimbang, atau jalan tengah. Moderasi berarti sesuatu yang terbaik karena dia berada di tengah di antara yang buruk dan yang baik. Berarti ada di tengah-tengah. Sesuatu yang ada di tengah-tengah itu biasanya itu memang agak bagus. Seperti kalau dalam diskusi itu ada moderator. Moderator itu adalah orang yang menjadi penengah di antara yang berdebat, yang mempersalahkan antara yang benar dan yang salah, dan yang jadi moderator itu pasti jadi penengah. Anak-anakku yang berbahagia, kalau moderasi itu artinya jalan tengah atau seimbang, berimbang, harmonis, serasi. Nah, berarti kalau moderasi beragama itu artinya adalah cara melaksanakan agama dengan jalan tengah atau seimbang. Artinya tidak berlebih-lebihan saat menjalankan agamanya, alias tidak ekstrim atau tidak radikal. Nah, sedangkan orang yang melaksanakan moderasi itu disebut moderat. Anak-anakku yang berbahagia, siswa MAN 3 Tulungagung, terus apakah ada bedanya antara moderasi agama dengan moderasi beragama itu? Jelas ada bedanya. Kalau moderasi agama itu jelas tidak bisa, karena agama itu sudah pasti. Bahkan agamalah sumber dari moderasi itu. Karena di dalam agama sudah diajarkan mengenai keseimbangan, keadilan, keharmonisan, hidup di segala aspek, baik dunia maupun akhirat. Di agama, jadi tidak ada moderasi agama. Tetapi kalau moderasi beragama itu artinya adalah cara melaksanakan atau melakukan dalam beragama, dalam menjalankan agama. Jadi moderasi beragama itu adalah cara melaksanakan atau melakukan, menjalankan agama. Itu yang harus dimoderasi. Yang mungkin sekiranya itu pernah berlebih-lebihan, yang bersifat ekstrim, itu nanti bisa diambil jalan tengah, manakah yang sebenarnya yang baik. Itu sudah dituntun di dalam moderasi agama atau agama yang sudah pasti sebagai sumber dari moderasi. Ini saya contohkan, dalam agama itu sudah diajarkan untuk memuliakan perempuan. Nah, kalau kita mau memoderasi ajaran agama yaitu memuliakan perempuan, nah
Mungkin yang terlalu ekstrim itu akan membatasi gerak dan aktivitas dari perempuan. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh, pokoknya yang intinya itu mengekang aktivitas dari perempuan. Nah, tetapi kalau kita mempelajari moderasi beragama, nah, kita mengambil dari ajaran agama yaitu memuliakan agama, memuliakan perempuan maksud saya. Nah, itu dengan memberi atau membebaskan aktivitas perempuan, tapi tetap harus berpegang pada etika dan adat istiadat yang berlaku. Jadi, meskipun perempuan-perempuan itu diberi kebebasan dalam hal aktivitas di luar rumah, tetapi dia harus tetap punya etika yang bersumber pada agama dan adat istiadat yang berlaku. Jadi tidak kebablasan karena perempuan diberi kebebasan, terus seenaknya bisa keluar rumah, seenaknya bisa melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan perempuan. Saya yakin anak-anak semua sudah tahu mana bedanya untuk yang sekiranya tidak bisa dilakukan, itu saya yakin. Apalagi nanti anak-anakku sekolah di MAN 3 atau di madrasah, ini nanti guru-gurunya itu akan memberi bimbingan, para ustadz dan ustadzah di MAN 3 itu nanti akan memberi bimbingan bagaimanakah perempuan harus beraktivitas, harus bersifat yang memenuhi etika dan adat istiadat, yang sekiranya tidak pantas, itu nanti bisa kalian tinggalkan. Kemudian kita lanjut. Apakah sifat yang berlebih-lebihan atau ekstrim itu tidak baik? Jelas tidak baik, anak-anak. Karena semua atau segala sesuatu yang bersifat ekstrim atau berlebih-lebihan itu pasti hasilnya tidak akan baik. Contoh sederhana aja mengenai makan dan minum. Kalau anak-anak itu secara berlebih-lebihan makan, minum, nah, kalau makan hasilnya, kalau bahasa sini kemelkeren ya, alias kewargen atau kekenyangan. Itu pasti tidak akan baik untuk kesehatan maupun untuk yang di rumah, karena ngentek-ngenteki sego karo lawuh. Ya betul anak-anak ya. Ya, begitu. Nah, seperti untuk minum juga seperti itu. Kalau berlebih-lebihan dalam minum, anak-anak bisa istilahnya kelempokan. Kucruk neng jero weteng. Nah, tetapi anak-anak juga berlebih-lebihan dalam hal mengurangi makan. Mungkin karena diet atau karena pengen gimana. Jadi akhirnya kelaparan, itu juga tidak baik. Jadi yang baik adalah tetap yang seimbang dan di tengah-tengah. Nah, itu contoh sederhana mengenai hal yang bersifat berlebih-lebihan dimanapun atau di segala apapun itu tidak baik. Jangankan hanya untuk yang sederhana makan dan minum, untuk yang masalah agama, yang hubungannya dengan akhirat, itu kalau berlebih-lebihan itu juga tidak baik. Nah, contohnya, kalau ekstrim atau berlebih-lebihan dalam beragama, yaitu karena saking merasa dirinya itu benar-benar ahli dalam agama, ketika menafsirkan suatu ajaran agama, ditafsirkan sendiri tanpa melihat tengah jalan tengahnya, tanpa ada keseimbangan,
akhirnya karena tidak sepaham dengan diri kita, biasanya itu akan muncul sifat mengkafirkan saudara kita yang lain. Itu kalau kita di agama yang sama. Tapi kalau kita lain agama, itu nanti bisa merendahkan agama yang lain, menghina agama yang lain, menghina atribut agama yang lain, terus muncul ujaran kebencian yang mungkin secara langsung atau secara media sosial seperti yang saya sampaikan tadi. Lebih-lebih kalau nanti sudah sampai radikalnya itu terlalu ekstrim sehingga sampai merusak tempat ibadah agama yang lain. Anak-anakku yang berbahagia, siswa MAN 3 Tulungagung. Terus bagaimana posisi orang moderat di antara dua kutub yang ekstrim tadi? Orang yang moderat atau yang sudah melaksanakan moderasi beragama itu akan tetap berada di tengah-tengah. Dia tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Dia mempunyai sifat menghargai dan menghormati orang lain, serta tidak menyepelekan agama orang lain yang tidak sepaham dengan kita. Ada dua prinsip moderat, yaitu adil, di mana adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan melaksanakan secara baik. Itu prinsip yang pertama, moderat. Sedangkan prinsip yang kedua yaitu berimbang, yaitu selalu berada di tengah-tengah di antara kutub yang baik dan kutub yang buruk. Yaitu ingat ada dua prinsip dari moderat, yaitu adil dan berimbang. Kenapa kok moderasi ini diajarkan di Indonesia? Itu karena kemajemukan Indonesia yang beraneka ragam, baik dalam hal agama maupun budayanya. Ada 6 agama di Indonesia. Ini yang melandasi kenapa diajarkannya moderasi. Karena adanya perbedaan dari 6 agama ini yang ada di Indonesia, ini sering sekali memunculkan intrik-intrik yang bisa menyebabkan kita bersikap ekstrim maupun radikal. Agama yang pertama yang datang ke Indonesia, agama pertama dan kedua itu dilanjutkan kedua yaitu Hindu dan Buddha. Di situ disebarkan oleh pedagang India yang datang ke Indonesia. Nah, dalam menyikapi agama Hindu dan Buddha, kadang-kadang kita yang merasa tidak sepaham itu berlebih-lebihan. Kemudian agama yang ketiga itu datang agama Islam yang dibawa oleh pedagang dari Arab dan dari Gujarat. Gujarat itu yang India, yang Islam. Tiba-tiba Islam dengan cepat itu bisa mengalahkan agama yang lama, yaitu Hindu-Buddha, sehingga perkembangannya sangat pesat, terutama yang disampaikan oleh Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Kemudian agama yang keempat, yaitu Kristen disambung Katolik, yang disebarkan oleh penjajah bangsa dari Eropa, baik dari Portugal, Inggris, Belanda. Nah, itu membawa ajaran Nasrani kalau kita
mengatakan seperti itu, yaitu Kristen Katolik. Kemudian agama yang keenam itu Konghucu. Ini dari Cina, dari Cina. Itu yang dulu Konghucu, itu akhirnya di Indonesia menjadi Konghucu. Karena banyaknya agama, yaitu 6 yang ada di Indonesia ini, akhirnya seringkali memunculkan beberapa masalah, ya karena kemajmuan dan keberagaman itu antara masalah yang mayoritas, yaitu kita sebagai agama Islam, dengan masalah yang minoritas. Itu sering sekali terjadi di Indonesia. Kemudian kemajmukan intra di dalam beragama itu pun juga sering terjadi. Meskipun kita beragama sepaham Islam, di dalam Islam sendiri banyak keberagaman dan kemajmukan dalam aliran. Sehingga ini pun kadang juga memunculkan hal-hal yang menjadikan polemik atau masalah. Anak-anakku yang berbahagia, terus bagaimana pemahaman dan pengamalan agama tadi yang berlebihan? Kenapa kok disebut berlebih-lebihan? Apakah ada batasannya jika kita melaksanakan agama dan disebut sebagai ekstrim atau radikal? Ada beberapa batasan yang disebut berlebihan jika sudah melanggar 3 batasan. Yang pertama yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini artinya yaitu merendahkan harkat, martabat, dan derajat manusia. Kita dianggap berlebih-lebihan atau radikal seandainya di dalam melaksanakan itu sudah melanggar harkat, martabat, derajat manusia. Contoh, di dalam melaksanakan agama, karena kita merasa bahwa kita itu berjihad, kita melaksanakan jihad, maka seseorang yang ekstrim, radikal, atau berlebih-lebihan tadi begitu teganya meledakkan bom di tengah kerumunan manusia. Sehingga banyak manusia yang dalam hal itu entah berdosa atau tidak menjadi korban. Nah, ini berarti sudah melanggar harkat, martabat, derajat sebagai manusia. Sudah tidak menghargai nyawa manusia. Meskipun dia dengan dalil jihad. Dimanapun di dunia, agama tidak akan pernah mengajarkan ekstrim, radikal, atau kekejaman yang berlebih-lebihan itu, meskipun intinya jihad. Itu mungkin karena salah dalam belajar. Itu batasan yang pertama, yang disebut terlalu berlebih-lebihan dalam agama. Yang kedua, batasan itu disebut berlebih-lebihan jika sudah melanggar kesepakatan bersama. Seseorang yang namanya kesepakatan bersama di Indonesia itu masuk ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu masuk kesepakatan bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita mendengar
ada teroris di sana dan mungkin sudah menyusun kekuatan untuk menghancurkan. Apakah kita tidak resah? Apakah negara atau bangsa Indonesia ini tidak juga resah atau gelisah jika ada warga negaranya yang menjadi teroris? Entah itu dicap di negaranya sendiri atau dicap di negara yang lain. Hanya karena mungkin segelintir dari beberapa teroris, akhirnya kita itu dicap seperti itu artinya kan melanggar kesepakatan bersama yang ada di Undang-Undang Dasar maupun di Pancasila. Itu batasan yang kedua. Sedangkan batasan yang ketiga yaitu melanggar ketertiban umum. Dengan dalih menjalankan agama, terkadang yang berlebih-lebihan itu tidak memandang apakah ini di tempat umum atau tidak. Terkadang kalau memang sudah waktunya sholat, meskipun dia sedang berada di tengah jalan atau berada di kerumunan orang, dia tetap menjalankan agamanya itu tanpa memperhatikan kerumunan atau berada di tengah-tengah masyarakat sehingga mungkin bisa mengganggu lalu lintas atau lalu lalangnya manusia. Itu berarti melanggar ketertiban umum. Kamu bisa membuat contoh-contoh yang lain dari batasan-batasan yang melanggar tadi, yaitu yang pertama dari nilai kemanusiaan, yang kedua dari kesepakatan bersama, dan yang ketiga dari ketertiban umum. Nanti kamu bisa membuat contoh-contoh sendiri yang sekiranya mana yang berlebihan itu yang bisa melanggar atau yang tidak sesuai dengan pengamalan moderasi. Kemudian dari beberapa tadi, apakah moderasi beragama ini tadi sama dengan toleransi? Nah, pada intinya sama, tetapi moderasi ini adalah prosesnya. Jadi proses untuk menjadi orang yang bertoleran itu melalui moderasi. Sedangkan toleransi ini adalah hasil proses dari moderasi. Sehingga kalau sudah berhasil dalam bermoderasi beragama, itu nanti kita akan bertoleransi dengan orang lain atau dengan agama yang lain. Kita bisa menghormati, kita bisa menghargai dengan agama yang lain, dengan agama intra kita sendiri yang tidak sepaham aliran, terutama kita jadi tidak atau bisa mengontrol untuk mengerem yang namanya ujaran kebencian, karena sifat toleransi itu adalah menghargai, menghormati, yang meskipun tidak sama dengan pendapat kita. Kalau kita sudah jadi moderat, kita sudah berhasil dalam proses moderasi, akhirnya kita akan jadi orang yang bertoleran. Bahkan di dalam agama Islam pun kan sudah ada lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Seperti itu. Jadi kalau memang ada ya di antara kita, di sekeliling kita yang berlebih-lebihan dalam memahami agama atau bersifat ekstrim,
kamu sebagai siswa madrasah yang nantinya akan belajar beberapa ilmu agama, itu nanti kamu bisa menjadi jalan tengah atau setidaknya bisa memberi pendapat atau mengingatkan, sekedar mengingatkan jika ada teman-teman atau saudara yang sifatnya itu agak berlebih-lebihan. Karena sebenarnya apa sih untungnya jika kita itu berlebih-lebihan, jika kita itu terlalu ekstrim, kita itu terlalu radikal, saya yakin itu tidak ada untungnya. Karena nanti hanya akan menimbulkan permusuhan, tidak duwe konco, akan dibenci tetangga. Terus kalau kita itu mau butuh sesuatu atau minta tolong atau bagaimana, itu nanti juga akan yang menolong itu nanti juga mempunyai sedikit rasa takut, nanti dikira kita itu jadi anggotanya. Jadi anak-anakku yang berbahagia, kamu sudah memasuki madrasah aliyah negeri, yaitu tingkat atas, tingkat aliyah, sehingga diharapkan kamu bisa memilih dan memilah manakah sekiranya yang baik dan manakah sekiranya yang itu berlebihan, manakah sekiranya yang seimbang antara yang buruk dengan yang baik, itu kamu sudah bisa memilih. Kalau kamu sering belajar atau mengikuti di media sosial, atau kadang sekarang kan sudah biasa ngaji di media sosial. Terus kadang ada berita-berita hoax yang mungkin isinya sedikit ujaran kebencian. Nah, sebelum kamu menerima atau memahami yang apa yang disebarkan di media sosial, kamu harus bisa memfilter atau menyaring apakah ini benar. Kalau kamu mungkin belum bisa menyaring, kamu bisa menanyakan ke orang tua. Dan karena kamu sekarang sudah di MAN 3, kamu bisa menanyakan kepada bapak atau ibu guru, kepada ustadz di MAN 3, yang mestinya lebih ahli dalam agama. Jadi tidak langsung menelan mentah-mentah apapun berita yang ada di media sosial, terutama yang isinya mengenai ujaran kebencian, yang berisi tentang menghina agama yang lain, menghina atribut agama yang lain, maupun yang berisi tentang aliran atau paham yang tidak sama dengan agama kita. Itu karena apa? Kalau dalam lingkup sekolah, itu mungkin masih terlalu sempit. Kita itu bisa belajar, bisa menyaring. Atau berita itu bisa tersebar itu dalam lingkup kecil. Tapi kalau sudah di media sosial, sudah di luar, orang itu mungkin menuliskannya hanya dengan tengok-tengok duduk manis di kamar, dia menuliskan ujaran kebencian di dalam kamar dengan layah-layah, tetapi dengan tengok-tengok. Tetapi akibatnya, efeknya, itu sudah bisa menyebar ke seluruh dunia. Inilah hebatnya teknologi yang namanya media sosial itu tadi. Jadi semuanya harus bisa difilter dan disaring. Apa yang menurut kamu baik, itu belum tentu menurut orang lain baik. Apa yang menurut kamu buruk, belum tentu menurut orang lain buruk. Jadi antara buruk dan baik
haruslah diambil tengah-tengahnya. Tetapi anak-anakku, masa muda seperti kalian ini, emosi itu kadang tidak bisa dikendalikan. Nah, padahal syarat menjadi orang moderat atau menjadi orang yang bertoleran tadi, itu adalah satu, harus berilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ilmu dunia kamu bisa belajar dari media sosial itu tadi, dari ilmu-ilmu umum, dan ilmu agama. Beruntunglah kalian karena kalian bersekolah di madrasah. Sehingga untuk mempelajari ilmu-ilmu agama itu terbuka luas. Dan Anda bisa menyaring ilmu agama itu yang sekiranya memang di agama itu dilarang, cobalah untuk menghindari mulai dari masa muda. Yang kedua, syarat menjadi orang moderat itu harus mampu mengendalikan emosi. Anak-anak yang masih seusia kalian, itu saya yakin emosinya pasti akan dikedepankan karena egonya itu masih tinggi. Nah, tetapi kalau sekiranya itu nanti ego kita atau emosi kita atau sifat kita itu sekiranya merugikan orang lain atau menjadikan dampak yang lebih luas, yaitu ketentraman dalam hidup bermasyarakat, ini kita harus bisa mengekang atau mengendalikan diri. Sedangkan syarat moderat yang ketiga adalah berakhlak baik. Nah, alhamdulillah anak-anakku di Mandika. Jadi untuk pelajaran akhlak itu nanti akan diberikan oleh ustadz-ustadzah yang ada di Mandika. Saya yakin kalau anak-anakku semua belajar dengan baik, terutama yang ada akidah akhlaknya, semoga anak-anakku menjadi anak yang soleh dan solehah, berakhlak mulia, sehingga soleh dalam ritual, yaitu melaksanakan agama, dan soleh dalam sosial, yaitu bermasyarakat. Sedangkan saat yang ketiga sebagai moderat adalah pemaaf. Nah, anak-anakku yang berbahagia, prinsip kita hanya satu, Allah aja maha pemaaf. Kenapa kita harus menyimpan dendam? Nah, kalau anak-anakku mempunyai apa yang seperti itu sudah dipatrikan di hati, maka anak-anakku akan menjadi anak yang pemaaf. Jadi intinya Allah saja maha pemaaf. Kenapa kita manusia yang hanya hasil ciptaan Allah tidak bisa memaafkan? Niscaya itu nanti anak-anakku akan jadi anak yang pemaaf sehingga bisa lembut hati. Sedangkan syarat yang kelima yaitu menjadi teladan dan berempati. Menjadi teladan itu mesti teladan yang baik. Menjadi contoh terdepan, wah kailo, seswaman 3 Tulungagung. Akhlaknya bagus, bermasyarakat juga bagus, enggak pernah mengganggu ketenangan umum di sekolah maupun di masyarakat. Jadi sungguh-sungguh alhamdulillah anak-anak itu bisa bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung ini, yang mungkin tidak akan begitu mendetail diajarkan di sekolah-sekolah umum. Di sekolah umum tidak ada yang namanya akidah akhlak atau hafalan Al-Quran. Tetapi kita di madrasah diajarkan. Beruntunglah anak-anakku.
anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita akhiri materi moderasi beragama ini, pesan saya adalah moderat harus mampu mendahulukan rasa daripada emosi, mendahulukan akal daripada otot. Berhati-hati dalam bertindak, tidak ceroboh alias tadi memfilter atau menyaring segala berita sehingga bisa mempertimbangkan baik dan buruk. Jadilah kita sebagai insan manusia yang hablum minallah dan hablum minannas, baik di mata Allah dan baik di mata manusia pada umumnya. Jadilah anak-anakku menjadi anak yang soleh ritual maupun soleh sosial. Soleh ritual dalam hal menjalankan agama dengan baik dan soleh sosial dalam hal berhubungan dengan masyarakat umum yang luas. Sekiranya hanya itu pesan Ibu. Mudah-mudahan anak-anakku betah dan kelasan belajar di Mantiga Tulungagung. Yang tadi sudah saya sampaikan ada beberapa manfaat anak-anakku bisa belajar di madrasah tadi. Nah, berbahagialah anak-anakku menyambut tahun ajaran baru ini. Meskipun kita masih tetap daring, tapi mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama sehingga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa bertatap muka normal kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang dulu. Kiranya cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga prokes, jaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. Semoga kita dihindarkan dari wabah virus pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Umi Hastuti yang telah menyampaikan materi tentang moderasi beragama anak-anak supaya meresum ya dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Umi Hastuti. Nanti anak-anak setelah selesai membuat ringkasan atau resum, anak-anak selanjutnya silakan diunggah di e-learning madrasah sesuai yang telah kita pelajari pada hari kemarin. Untuk yang kemarin belum mengunggah berkas resum, ya, kemarin telah kami perpanjang untuk waktunya sampai hari ini jam 12. Terus untuk yang hari ini saya kasih waktu sampai jam 16 ya. Sampai jam 16. Oke. Selanjutnya akan kita mulai untuk materi yang kedua, yaitu tentang tata tertib di Mantiga Tulungagung yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Mabrur. Untuk itu, anak-anak silahkan dipersiapkan untuk materi yang kedua.
ada pertanyaan lewat chat. Di mana Pak uploadnya di e-learning sesuai dengan yang telah kita praktekkan kemarin ya. Di hari yang pertama kemarin masih ada 66 anak yang upload. Untuk yang lainnya masih saya tunggu sampai siang ini jam 12. Berkasnya apa? Bebas, bisa berupa gambar, bisa berupa PDF, terserah ya. Yang terpenting nanti kalian membuat resuman dan kalian unggah di e-learning. Pak, yang diresum yang materi tadi, iya. Tadi dan yang akan disampaikan oleh Pak Ali. Nah, ini nanti. Terus bagi yang temannya tidak bisa masuk ke Zoom, ini nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya. Ini nanti untuk live-nya belum bisa dikarenakan ada kendala jaringan. Nanti setelah kegiatan Zoom selesai, akan saya unggah untuk hasil rekaman dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Umi Astuti dan juga Bapak Ali Mabrur.